Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rika Febrianti dari kelas 10 SMAN 26 Bandung. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan suatu perbuatan yang mengarahkan ke perzinahan itu dilarang oleh Islam. Karena zina merupakan dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Islam juga sangat melarang dan membenci yang namanya pergaulan bebas. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus di mana anak di bawah umur sudah hamil di luar nikah. Banyaknya kekerasan seksual, banyaknya pelecehan seksual. Hal ini juga disebabkan karena gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sesungguhnya, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu berpakaian yang sopan, rapi, dan tertutup. Para ulama juga menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia. Selanjutnya, ada dalil nakli tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, Quran surat Al-Isra 32 tentang larangan pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tugas Rasulullah pun melarangnya, karena itu perbuatan dosa besar yang dapat menghancurkan hidupnya. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Karena zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki dan sesama perempuan. Berikutnya ada beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan suatu pergaulan yang tidak memiliki aturan agama, norma, dan etika. Yang kedua, mendatangi tempat yang mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Keempat, melihat film atau tayangan yang mengundang nafsu syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat mengundang nafsu birahi. Selanjutnya, dalil nakli yang kedua, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajildu kulla wahidin minhuma mi'ata jaidah. Wala ta'khudukum bihi mata'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahu mata'ifatun minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah kamu rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 2 ini adalah ketika seorang muslim ingin menikahi seorang wanita pezina, yaitu wanita tunasusila. Maka teguran kepada orang-orang muslim agar tidak menikahi wanita pezina dan agar ditegakkan hukum Allah atas mereka. Sebenarnya zina itu dibagi dalam dua kategori, yaitu zina goiru dan zina goiru mushan. Yang pertama ada zina goiru, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Sedangkan zina goiru mushan yaitu
zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka dan gadis. Bagaimana sih cara mengetahui dan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan zina? Yaitu yang pertama dengan menghadirkan 4 orang saksi, dan yang kedua adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Selanjutnya, ada dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, contohnya penyakit AIDS. Yang kedua, mendapat hukuman berupa cambuk atau dera sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman dari masyarakat seperti dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, menghancurkan dan menghamburkan hubungan nasab. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Dan yang keenam, memicu perbuatan dosa besar, misalnya seperti menggugurkan kandungan dan mau melakukan bunuh diri. Yang terakhir, ada cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapih dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari pelaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan jangan lupa untuk selalu berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya kehormatan kita tetap terjaga. Ingat loh, menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menahan sakitnya rasa penyesalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.